Tahu nggak bahwa bakteri, virus, dan cacing itu kan hidup subur kalau lingkungannya lembab. Jadi tubuh kita otomatis akan membuat, itu bukan rematik ya. Beda, rematik itu penyakit autoimun. Jadi jangan dikait-kaitan. Ya kenyangnya nasi semangkok lah. Stroke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot di konten Tanya Jawab Kesehatan yang terbaru. Dan ini adalah video pertama yang di-tag pasca libur lebaran. Yeah. Gimana bosku? Ya kan? Karena beberapa pegawai saya sudah banyak yang kaspon ya. Ratatat, brol. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama nih Pak, cuci muka setelah panas-panasan bisa merusak lapisan kulit wajah? Ini bagus pertanyaannya. Sebenarnya panas ini kan harus dikategorikan ya. Panas itu adalah paparan sinar matahari. Jadi mungkin itu yang kita harus membedakan panas dan terik. Sinar matahari yang terik, apalagi di siang hari, itu kan gelombang UV ada banyak. Semakin lama kita terkena paparan sinar matahari di UV tertentu, kalau kalian mau lebih tahu, itu harus ditanyakan ke dokter SPDV atau kulit, itu akan membuat lapisan kulit menjadi kering, berkerut, dan akan muncul flek. Nih, kalau kalian nggak mau tahu contohnya, korbannya di saya sendiri. Saya tuh dulu adalah orang yang bandel, kalau saya mau lari nggak pakai sunscreen SPF 50. Jadi ya gini. Ini melasma sama flek campur. Dan ketika saya panas, saya sering banget cuci muka. Tapi cuci mukanya bukan wudhu. Tapi cuci muka pakai sabun muka. Akhirnya apa? Kulit saya tuh jadi kering. Jadi sampai pas kemarin diukur sama dokter SPDV, dokter Iriani SPDV dan dokter Nabila SPDV itu yang partner saya di Nom Klinik. Iya, ini Nom Klinik. Nih. Itu sampai saya 33% tok, Pak. Moisturizer kelembapannya. Normal 50%. Jadi cuci muka setelah kena panas-panasan tuh diizinkan, tapi nggak pakai sabun. Karena akan mengurangi tekstur kelembapan. Karena ketika kamu kena panas, tubuh atau kulit itu membuat defense. Ada bariernya. Skin itu barrier. Skin itu barrier. Nah, ketika kalian melapiskan barrier dengan cuci muka langsung setelah panas-panasan, ya itu akan membuat kulit, tanpa memberikan pelembab ya, itu akan membuat kulit kalian lebih kering. Maka yang benar ya setelah panas-panasan ya, kan pakai UV. Ya, wudhu memang itu yang paling normal. Cuci mukanya jangan terlalu sering memakai sabun muka tanpa moisturizer karena akan menyebabkan kulit kering. Dan ingat, kalau kalian terlalu sering kena sinar matahari terik, usahakan pakai sunscreen. Kalau enggak ya flek. Flek gini, kecil-kecil. Dan apa sih efek sampingnya flek? Ya, dia akan menghitam kecuali di laser hilangnya. Dan kalau misalkan terus-terusan terpapar, bisa menjadi prediktor cancer. Dan pilih sunscreen yang benar sesuai rekomendasi SPDV. Siapa yang ngomong? Bukan dokter Tirta ya, SPDV. Itu pertanyaannya. Oke, pertanyaan kedua. Tung berkuntung, mak kuntung del. Ada nanya nih Pak, makan cuma sekali dalam sehari, dan tanda kutip hanya makan siang, dengan aktivitas kantoran, apakah itu baik untuk diet, atau ada kebutuhan makanan khusus yang harus dipenuhi? Ini pertanyaannya, jawabannya kita harus luruskan. Orang tuh selalu menganggap diet itu sebagai pola makan untuk menguruskan ya. Enggak juga, diet itu definisi. Diet bulking, berarti ya dia makan proteinnya kan banyak kan. Diet itu adalah ibarat kata itu pola makan lah. Atau menu makan. Jadi diet itu tidak selalu orang mau langsing tuh diet, enggak. Diet tuh menu makan atau pola makan yang dilakukan seseorang. Jadi kalau kamu makan sekali sehari, itu sama aja kayak intermittent fast gak sih? Jadi ya sebenarnya normal-normal saja. Karena tubuh manusia tuh di settingnya masih bisa tahan kalau nggak dikasih makan beberapa hari, tapi nggak bisa tahan kalau nggak dapat air. Ya, itu yang kalian harus tahu. Dan nomor 2, tergantung goal kalian itu kalian ngapain. Kalau kalian memang mau fat loss atau defisit kalori atau ngurusin badan, berarti kan kalori yang masuk harus lebih dikit daripada kalori yang terbuang. Misal kalian intermittent fast, ya nggak masalah kalian makan siang, tetapi nutriennya tercukupi. Jadi jangan hanya makan itu sembarang satu makro toh. Kayak contoh, saya makan protein tok, ya tubuh kalian tuh masih butuh karbo. Tubuh kalian tuh juga masih butuh fat. Tubuh kalian juga masih butuh serat dan kawan-kawannya gitu. Contoh, kalau fat kita terlalu rendah apa? Ini kulitnya
sangat bersentuhan dan mood kita nggak akan stabil. Karena kolesterol itu kan penting untuk berbagai hormon. Jadi boleh makan sehari sekali, tetapi tetap makanannya komposisinya tuh seimbang, ya. Dan penuhi kebutuhan cairannya. Jangan lupa, kebutuhan cairan itu yang paling penting. Ini bukan promo apapun, tapi itu penting dan krusial. Itu kalau buat kalian. Nah, tapi kalau kalian makan sehari sekali, tapi ya gor nasi or mie instan. Nah, bos, abok pikir watang mula. Nah, piye? Itu patut dipertanyakan. Next, begadang bisa menyebabkan kerusakan otak dalam jangka panjang. Ini kan udah pernah kita bahas ya. Ini itu sudah berkali-kali kita bahas. Begadang membuat kerusakan otak. Sebenarnya ini kata-kata yang menakutkan. Fear mongering. Begadang membuat kerusakan otak. Karena saya juga sering begadang. Nonton bola kalah. Itu sudah mengurangi jatah tidur, recovery cell, bad mood. Jadi sebenarnya kata-kata merusak sel otak itu karena menakutkan sekali. Jadi begadang itu sebenarnya menghambat recovery tubuh dan mengganggu circadian rhythm. Di mana circadian rhythm itu sangat penting bagi tubuh untuk recovery sel. Tapi kalau dibilang untuk merusak sel otak, ya itu terlalu ekstrim. Kecuali kalian begadangnya itu di bawah pembangkit tenaga listrik nuklir. Ada pembangkit tenaga listrik nuklir, uranium, ya kan? Begadang di bawahnya, jaga uranium. Babi ngepet contohnya, tapi mau nyolong uranium. Ya suwak otakmu, ora mungkin. Atau begadang tapi sambil ngepet, ya betul rusak otaknya, digebuki warga. Begadang tuh gimana ya? Intinya adalah begadang itu mengurangi jatah recovery dari tubuh. Jadi nggak hanya sel otak, sel kulit. Nah contoh orang yang sering begadang gini, kulitnya kenapa sering berkerut? Karena kan tubuh kan butuh recovery. Kulit itu tuh recovery. Nah, ketika tubuh kan malam itu ada melatonin yang keluar, recovery, berjalan. Nah, karena kurang recovery, akhirnya kulitnya menjadi beradaptasi gitu loh. Jadi tuh kalau kalian begadang pastikan buat hal bermanfaat. Ya kalau buat bola sekali-sekali nggak apa-apa. Kalau kejadian kayak kemarin saya begadang bola, Newcastle kalah, PSG kalah, emosi. Itu besoknya bad mood saya seminggu. Nah, itu contoh buruk yang dilakuin oleh saya. Next. Sakit dan ngilu di area persendian dan terjadi pada saat tubuh terkena demam. Itu kenapa ya kira-kira, Pak? Ini saya suka nih, pegelinu kan. Nyeri sendi yang terjadi di seluruh tubuh dikarenakan demam itu sangat wajar. Karena itu merupakan reaksi inflamasi. Alias reaksi peradangan yang terjadi dalam tubuh sebagai mekanisme pertahanan untuk melawan benda asing. Ya, misalkan ada cacing masuk ya kan, atau ada bakteri, ada virus, jamur di dalam tubuh kita. Tubuh kita tuh membuat situasi menjadi tidak enak bagi mereka. Tahu nggak bahwa bakteri, virus dan cacing itu kan hidup subur kalau lingkungannya lembab. Jadi tubuh kita otomatis akan membuat menjadi lingkungan yang nggak enak, suhunya dinaikin dan terjadi reaksi peradangan. Nah, salah satu efek samping reaksi peradangan adalah terjadinya nyeri sendi, terutama nyeri di punggung nih, boyok, terus lutut. Nah, ini kesalahannya. Orang pegelinu, minumnya apa? Jamu pegelinu. Ya, kalau efek sampingnya minum anti rasa sakit, apa efek sampingnya? Lambung, jadinya sakit. Jadi memang betul, pegelinu itu adalah reaksi yang wajar karena terjadi infeksi virus, bakteri, atau peradangan. Dan itu biasanya ditemani sama demam. Solusinya apa, dok? Minum air yang cukup, terus minum obat-obatan pereda demam kalau perlu, dan istirahat total. Yang menyembuhkan kamu itu istirahat total. Jadi energinya dialihkan untuk melawan bakteri tersebut. Gitu. Jadi ya jangan panik, bos. Apalagi kalau infeksinya virus, itu pegelinunya luar biasa, coy. Contohnya cikungunya, itu sampai ada kelumpuhan, DB, flu berat, ngeri. Apalagi kalau kena hawa dingin, ngilunya lebih parah, itu. Jadi buat kawan-kawan harus jelas ya, jangan percaya mitos-mitos. Next. Itu bukan rematik ya, beda. Rematik itu penyakit autoimun, jadi jangan dikait-kaitan. Next. Katanya smelling salt itu bisa buat badan tuh kalau angkat beban tuh meningkat, Pak, kekuatannya, Pak? Atau itu cuma sugesti aja? Apa? Smelling salt. Oh, smelling salt. Itu amonia. Jadi pada dasarnya ini masih penelitian ya. Jadi kalian pernah lihat nggak kalau atlet, ini adegannya, terus dia mencium sesuatu dari botol, terus
Itu bukan narkoba ya. Itu biasanya adalah amonia atau kita bisa nyebut smelling salt. Jadi ketika kita mencium itu yang terbuka adalah apa? Ketika kita mencium aroma itu, yang terbuka adalah Pembuluh darah. bukan jalur nafas. Oh. Jalur nafas di bagian hidung. Jadi karena itu efeksinya, wah kok baunya aneh, nyegrak toh. Itu akan membuka jalur-jalur nafas. Tapi itu harus perlu penelitian. Nah, cuman ternyata banyak atlet yang overclaim yang kalau saya mencium itu nafas saya menjadi segar. Nah, teorinya kalau kita mencium itu aliran nafas kita menjadi meningkat sehingga oksigen yang masuk ke dalam tubuh dan paru untuk diserap darah menjadi maksimal. Makanya banyak atlet yang menghirup itu menjelang hal tertentu. Contoh, kita kan kalau mau squat ya, itu kan harus brace. Ambil nafas, hembusin, kek, kunci. Oksigennya harus full. Kalau enggak, nanti pas di atas, kita akan black out. Karena otaknya kekurangan oksigen. Nah, biasanya orang-orang untuk memacu itu menghirup smelling salt atau amonia tersebut. Jadi itu memang sah-sah aja digunakan, asal tidak berlebihan. Kenapa? Iritatif. Sifatnya iritatif. Ini bos sedot terus modar itu. Remuk irungmu. Next. Ini saya es latte tanpa gula ya. Ini berguna buat kalian yang bulking karena susunya fresh. Kalau fresh milk itu proteinnya 5-6 gram. Next nih Pak. Konsumsi terlalu banyak kue kering itu bisa meningkatkan resiko diabetes. Nah ini loh, ini gimana ya? Aku tuh jawabannya itu betul, tapi harus dicatat banyaknya tuh berapa gitu loh. Paham nggak sih? Kalau misalnya terlalu enak makan setoples gitu langsung. Misal nih ambilin GNC. Aku tuh suka banget GNC, bukan promo. Enggak. Aku nggak tahu kalian ya. Orang-orang Bandung kayak gimana, aku tuh suka banget GNC. Nih tak kasih tahu ya efeknya. Aku itu tak kasih tahu. Aku bukan dokter yang clean eating banget. Aku nggak usah berharap Tirta kayak wah keren semua. Enggak. Aku tuh pernah makan ini 2 jam habis. 2 jam karena enak banget. Tahu nggak efeknya habis itu apa? Tenggorokannya kering, seret. Jadi sebenarnya makan kue kering, apa yang ada di kue kering ini? Gula. Kue kering dibuat dari tepung. Iya, tepung adalah gula kan? Nah, apa yang naik? Trigliserid. Kalau makan kue kering gini banyak banget. Kayak saya tuh pernah makan ini, pernah demi Allah aku nggak pernah bohong. Aku pernah makan ini 3 toples, Cok, sekaligus sehari. Wah, besok tuh badan nggak enak, bro, langsung long run. Nah, kalau kalian sudah terlanjur makan kayak ginian banyak, apa yang terjadi? Besoknya harus, ya kegiatannya banyak. Cuman efek sampingnya apa? Kalian memperjerat kerja hati sama pankreas. Karena ada lemak, terus ada apa? Trigliserid. Jadi makan kayak gini tuh boleh. Cuman kan jangan ngikutin saya 3 toples 2 jam. Emang enak, ini nih bro. Dibiarin gini, apalagi kalau kamu lagi nyepam game kan. Anakku udah bisa FIFA, bro. Kuk. Habis. 2 toples. 3 toples. 4 toples. Seret, bro. Nah, itulah yang menurutku harus hati-hati. Cemilan kayak gini nih yang kalau mempermasalahkan adalah intake kalorinya. Sekarang saya kasih tahu analoginya. Ambil mangkok, bro. Ini nanti di-cut ya. Biar cepet. Aman tuh? Nggak apa-apa kalau YouTube. Nanti kan Reels kalian yang edit kan. Mangkok aja. Kecil lagi nggak kelihatan. Nah, kau bayangkan mangkok sama ini tuh gedenya sama. Paham ya? Wih. Ini nasi segini sama kastengel segini. Menurut kamu akan kenyang mana? Kastengel. Nasi. Nasi semangkok dibandingin ini ya kenyangnya nasi semangkok lah. Orang Indonesia, hakim kampret emang makan nalpot aja kau. Kesel saya makan nastar setoples dibandingin nasi semangkok gede kok bisa bilang kenyang nastar. Ya kenyang nasi. Jadi dengan jumlah yang sama, nasi itu lebih mengenyangkan, apalagi kentang dibandingkan ini. Kenapa? Karena kecil. Nah bayangkan kamu makan ini aja nggak kenyang, itu kalorinya berapa? Nah makanya jadinya gemuk. Makanya makan kayak ginian tuh boleh tapi nggak berlebihan gitu. Kau kalau konsep
Mana pot terus ya? Siapa itu? Next. Pertanyaan berikutnya. Tunggu. Bentar. Lagi syuting. Opik, biarin aja. Next. Nanti aja tuh. Minum jus lemon setiap pagi bisa membersihkan liva dari racun. Sebenarnya ini bukan hal yang jelek. Kita harus tahu bahwa air lemon itu bukan hal yang jelek. Jangan terkesan kalau aku nih membantah ini ya, itu aku anggap air lemon itu jelek. Enggak, air lemon itu manfaatnya banyak. Dia antioksidan. Ya, dia sama kayak jeruk, antioksidannya gede. Dia juga vitamin C-nya gede. Mineralnya juga banyak. Makanya kalian sering lihat gak ada infus water dari lemon. Karena memang segar, menyegarkan. Cuman kalau kalian mengatakan bahwa air lemon menjadi solusi untuk netralisasi atau memperbaiki hati, itu jauh hubungannya. Ya, itu mama lemon. Itu kalau livermu dibuka, dicuci pakai sabun, ya, digoreng, dibakar, ya, kanibal jadi ya. Enggak. Jadi air lemon itu bermanfaat bagi tubuh karena vitamin dan mineralnya banyak. Tapi bukan berarti ini langsung bisa menetralisasi hati. Oh bukan, enggak kayak gitu cara kerja tubuh mas. Ya, betul air lemon itu bermanfaat bagi tubuh. Ya, antioksidan itu bagus. Nah, terus gimana cara kerjanya? Ya kan air lemon menuju hati aja harus diproses. Diproses apa? Ginjal. Yang menyerap nutrien dari air itu apa? Ginjal. Ya nggak mungkin tiba-tiba air lemon tuh nyasar ke hati kalau nggak ke ginjal dulu. Ya dipikirnya sampai situ dulu. Ya itu. Tapi bukan berarti air lemon tuh jelek. Enggak, itu sangat bermanfaat bagi tubuh. Tapi untuk hubungannya untuk menetralisir hati itu sangat jauh. Harus melalui berbagai proses yang lain ke organ-organ yang lain. Next. Kenapa banyak yang bilang kalau makan setelah jam 8 malam itu bisa bikin naik berat badan? Ini bagus. Pertanyaannya bagus. Terutama buat para orang yang main game dan ambil paket warnet 12 jam. Betul. Ya kan? Bos, pakai warnet. Oke, 12 jam. Salah ya! Mas! Mie double! Mas! Nasi goreng double! Sebulan kemudian gembrot. Terus marah. Sekarang kalian tanya, loh tapi kan saya butuh energi banyak kan main Dota. Karena aktivitas pencernaan kita ketika malam itu menurun, Mas. Jadi akhirnya karena aktivitas pencernaan menurun, pengosongan lambung juga menurun. Karena pengosongan lambung menurun, otomatis makanan-makanan tersebut akan bertahan lebih lama di dalam tubuh sehingga akan berpotensi meningkatkan trigliserid dan gula darah. Maka buat kawan-kawan sekalian yang terjebak paket warnet malam, kalau diterus-teruskan, itu akan menjadi hafalan setoran yang kemarin. Stroke. Ya, minimal perot dikit. Paham? Jadi kalau kalian itu makan malam, itu nggak harus jam 8, jam 9. Usahakan makannya protein. Jadi next kalau main game, jam 1 pagi, lapar. Kata dokter Tirta, 5 telur rebus. Alpukat. Dar. Saya jamin Anda akan lebih performa. Jadi kalau Anda begadang dan ambil paket malam, minumlah alpukat, ya, jus apel, ya kan, atau telur, daging, ya kan. Jangan karbo terus, yang dimakan saat malam adalah protein dan serat. Paham? Set, duren, wow, top, menang itu. Buah, set, pisang, gitu loh bos. Dipikir, ya. Jadi kalau makan ambil paket, dan buat para warnet, tolong, ya yang dijual itu jangan Indomie tok. Telur, omelet, itu loh yang agak improve. Dodol kok Indomie telur mana mahal lagi kalau Indominya itu. Itu buat kalian. Next. Iya, itu bisnis baru kayak saya punya ide. Itu isi bisnis. Jadi next buat teman-teman yang hobi begadang di warnet, yang ngenet sampai malam, kalau malam atau yang lagi push rank, cara mencegahnya stop. Telur, daging. Nah, iya. Kalian pasti tahu kan bulu itu apa? Bulu itu artinya istilahnya waktu yang dipercepat, fast forward ceritanya. Analog itu artinya tuh fast forward. Itu dipercepat tapi manual. Ya, tutorialnya gitu. Ratatak boom. Next. Stok meme banyak banget itu tadi. Next. Mengunyah permen karet bisa menyebabkan usus buntu.
Ini mitos bener ya. Aku dulu juga percaya itu, Mas. Terus aku tanya sama temanku dokter bedah digesti. Terus aku juga ngeliat jurnal. Jadi appendix itu adalah usus yang anatominya beda-beda per manusia, ya. Yang anatominya, kamu dengerin nggak? Dengerin nih. Usus appendix itu adalah usus tambahan yang beda-beda per manusia. Ada yang bentuknya melungker, ada yang gini, banyak lah. Nih, contoh, anatomi appendix di manusia. Ini variasinya ada banyak. Nonton tolong ya, Hakim ya. Nah, kalau kalian pola makan yang buruk, maka sisa makanan itu kan akan usus besar. Ya kan? Otomatis ada beberapa makanan yang akan nyangkut dong. Karena kalian pola makan buruk, jadi feses ini tertahan di usus besar dalam waktu yang lama. Apalagi kalau orang yang, sorry itu saya BAB-nya itu nggak lancar. Jadi nggak tertentu. Otomatis sisa makanannya ini akan ada beberapa yang masuk ke appendix. Yang akhirnya menjadi peradangan karena nggak bisa keluar jadinya appendicitis. Ya, appendix ini sebenarnya nggak guna-guna banget bro. Jadi dipotong pun nggak bermasalah. Jadi buat kalian untuk mencegah appendicitis adalah atau usus buntu adalah dengan cara makan yang seimbang dan sehat. Terutama pentingnya serat disitulah. Karena kalau kalian makannya nggak lancar atau nggak bagus, otomatis akan ada potensi sisa makanan yang masuk ke appendix dan menjadi appendicitis. Dan kalau appendicitis itu pecah, usus buntunya pecah, itu akan membuat infeksi taine nyebar ning kabeh bro ning hatimu. Kamu pernah lihat perut pecah? Jadi bayangin tai itu kan di usus besar, terus keluar lewat silit. Ususnya pecah, dar. Itu tai nyebar bro. Jadi sebagai seorang dokter, itu harus membuka perut, laparotawi terus dicuci bro, organ perutnya supaya tainya tidak infeksius di situ. Jadi jangan sampai usus buntumu pecah. Karena aku pernah bantuin bro sebagai koas pasta sebedah bedah digesti, usus buntunya pecah dan itu membuat infeksi. Jadi nanahnya itu membanjiri seluruh rongga perut. Wah bro, baunya bro, wah chaos banget bro. Chaos banget bro. Itu gara-gara orangnya nggak 7 hari. Hari ke-7 radang. Usus buntu udah. Jadi itu dari saya. Next, pertanyaan terakhir. Next. Karena saya ngising dan sesuai edukasi saya 2 bulan lalu, kalau ngising nggak boleh ditahan. Ayo cepat. Sakit kepala disebabkan karena kurang tidur. Oh benar. Tepat. Terutama yang jam tidurnya kacau. Orang yang jam tidurnya kacau, itu biasa akan rentan mengalami namanya ada 2, TTH dan migrain. Apa TTH? TTH. Kau bilang apa lagi TTH? Teteh. Otakmu isinya TTH itu adalah tension tap headache. Jadi nyeri kepala bagian belakang menjurus sampai leher. Sini. Dan nyeri bukan pusing. Pusing itu berputar, nyeri itu sakit. Kedua migrain. Kenapa? Ini buat teman-teman. Orang yang pola tidurnya berantakan, itu akan rentan terjadi penyempitan pembuluh darah di kulit kepala dan kepala. Jadi di otak kita dan kepala kita itu pembuluh darahnya sangat banyak dan tidak hanya gede-gede. Tapi pembuluh darah ada yang kecil-kecil namanya pembuluh darah kapiler. Satu pembuluh darah itu menyempit berlebihan itu akan menimbulkan sensasi nyeri yang hebat. Jadi kalau kalian semakin berantakan pola tidurnya itu akan menimbulkan resiko pembuluh darah yang sempit-sempit kecil-kecil ini untuk menyempit. Yang terjadi adalah sensasi nyeri yang hebat. Ya, itu akibatnya kalau apalagi yang kecuali kalau tidurnya sudah kayak orang, saya shift malam dok, nggak pernah nyeri karena sudah terbiasa badannya. Jadi dia tidur jam 4 pagi, bangun jam 9 karena kerjanya. Yang di garis bawah itu yang misal kamu tidur teratur, terus kamu keluar kota, terus sahur. Contoh yang sahur kemarin deh, yang puasa. Yang puasa itu kan banyak yang sakit kepala karena terutama di 7 hari awal. Karena di 7 hari awal orang belum biasa. Ini kucingku ada kucing lewat, jadi biasa nonton bareng di sini. Nih, yang sakit biasa di sini. Sama di sini. Itu akibat pola tidur. Terus solusinya apa? Biasanya kalau saya menyarankan solusi pertama adalah di kompres. Kompres air hangat. Jadi kalau nyerinya di bagian belakang sini, kalian bisa pakai kompres. Dikompres air hangat. Terus kedua, untuk obat pereda nyeri, kalau diminum 1 hari itu nggak sembuh, bawa ke dokter saraf.
Nah, kalau nyerinya itu ada kesulitan penggerakan, kayak contoh, dok saya TTH. Bukan teteh, tapi tension tabides. Tapi buat noleh sakit. Berarti apa? Berarti ada nyeri saat salah tidur. Nah, itu berarti pakai stretching. Itu tips yang video sebelum ini. Jadi buat teman-teman sekalian yang tidurnya berantakan, hati-hati. Ya, kalau diterus-terusan, tidur berantakan, kamu tidur nggak akan bangun lagi, coy. Bangunnya di alam yang lain. Di Warcraft, Ragnarok. Itu kalau dari saya. Sampai jumpa di tips berikutnya.